Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik, hidayah, kesempatan, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ke masjid ini guna melaksanakan suatu rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah, dan juga alhamdulillah kita lanjutkan dengan majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah permudah urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan Allah berikan kesembuhan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, dan kepada tetangga kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam bila kita dihadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir, dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memulai majlis pada malam hari ini, majlis mingguan yang sekian lama selama Ramadan dan juga beberapa minggu sebelum Ramadan sudah kita istirahatkan ataupun kita liburkan, dan juga setelah Ramadan sampai saat ini alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulainya kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda awal kebahagiaan, tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan juga salah satu asbab Allah ingin mengampuni dosa kita, salah satu asbab Allah ingin menyelamatkan kita, dan juga salah satu asbab Allah ingin menyelamatkan kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Di dalam masalah keilmuan kita memang dituntut ya, supaya kalau bisa itu kun aliman, jadilah kamu itu menjadi orang yang alim. Ini yang pertama. Kalau bisa kedudukan kita itu semuanya jadi orang yang alim. Ini kalau bisa. Kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun rabi'an, dan jangan jadi yang keempat. Yang pertama, kita berusaha untuk menjadi orang yang alim. Kenapa? Ya, kita disuruh menjadi orang yang alim karena orang yang alim itu tahu mana yang baik, mana yang kada, mana yang haram, mana yang halal. Orang yang faqih, ya, syaitan itu, iblis itu lebih susah menghadapi satu orang yang alim, satu orang yang faqih dibandingkan menghadapi 1000 orang ahli ibadah. Karena orang yang alim ini tahu hukum, orang yang faqih tahu dihukum. Tapi orang yang ahli ibadah, 1000 ahli ibadah tapi berilmu, ini lebih mudah disesatkan oleh syaitan dibandingkan satu orang yang alim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau setelah berkhalwat, keluar daripada khalwatnya, di situ beliau menemui suatu cahaya yang terang benderang. Dan pada cahaya itu berkata, aku ini adalah Tuhanmu. Mulai saat sekarang wahai Abdul Qadir, aku halalkan segala apa dulu yang pernah kuharamkan kepadamu. Maka seketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar daripada ucapan tersebut, langsung beliau berta'awuz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bersaksi bahwa itu bukan Tuhan. Dari mana Syekh Abdul Qadir mengetahui kalau itu bukan Tuhan? Ya, karena kata Syekh Abdul Qadir, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghalalkan segala apa yang pernah diharamkannya. Ini ilmu.
Beliau bisa menyaksikan dan juga bisa memutuskan keputusan bahwa yang berbicara, yang cahaya yang begitu terang benderang, yang mengaku Allah, beliau bisa pastikan itu bukan Allah karena atas keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah SWT tidak pernah menghalalkan apa yang pernah diharamkan. Bahkan cahaya itu berkata kepada Syekh, mulai saat sekarang engkau lakukan apa saja yang kau kehendaki, baik itu perbuatan yang haram ataupun perbuatan yang halal, maka bebas sudah. Mulai saat sekarang wahai Abdul Qadir, bebas, maka mau melakukan dosa kah, melakukan ibadah, ya semuanya tidak ada. Kalaupun kau berbuat dosa, tidak ada lagi ya dosa bagi kamu. Nah ini yang kada sesuai dan kada disepakati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu kepada Syekh. Bagaimana kalau seandainya kepada kita, ya, kita kadang bermimpi misalnya, ataupun bertemu dengar bisikan, ya, yang mengaku ini adalah bisikan orang yang soleh, bisikan orang yang alim, ataupun bisikan dari Nabi dan sebagainya, ya kita langsung begitu percaya, padahal kita belum tahu isinya apa. Jadi kalau kada ada ilmu, maka kita tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Apa kata iblis? Mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh, wahai Abdul Qadir, bahwa ketahuilah, ya, saya sudah menjerumuskan, menyesatkan, ya, kurang lebih sekitar 70 orang yang sudah makamnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli ibadah, ya, sudah kusesatkan dia, kurubah akidahnya sehingga dia menjadi orang yang sesat dan yang dia tergolong dengan orang yang ahli neraka, naudzubillah. Nah, jadi orang-orang yang ahli ibadah, ya, orang-orang yang ibaratnya ilmunya kurang, itu mudah disesatkan oleh iblis. Makanya kita kalau bisa, ya, diusahakan menjadi orang yang berilmu, orang yang tahu di hukum, supaya tidak mudah disesatkan oleh iblis. Ada juga satu riwayat kisah seorang yang ahli ibadah, gawiannya beribadah aja, pokoknya seharian ini ibadah, kada bisi bini, ya, kada bisi bini, seharian beribadah, bermunajat kepada Allah, sholat, zikir. Ya. Cuman orang ini kada tapi berilmu. Ya. Orang ini kalau dia sudah sampai hasratnya, yang ahli ibadah nih, si abid tadi, kalau sudah sampai hasratnya, sudah sampai syahwatnya tinggi, ini nih bainguan seekor keledai. Nah, kalau ini syahwatnya tinggi, nah, keledai dihantamnya. Dikiranya berhubungan dengan keledai tadi hukumnya boleh, padahal kan dalam agama tetap diharamkan. Nah, karena si abid tadi kada berilmu, hanya semangat ibadah tinggi tapi tidak disertai dengan ilmu, akhirnya mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu contoh orang yang ibadah tapi kada dibarengi dengan ilmu. Bahkan juga dalam satu riwayat, orang yang beribadah tapi tidak didasari dengan ilmu, itu yang banyak itu rusaknya daripada baiknya. Kita ini beribadah, ya, tapi kada ada ilmunya, banyak rusak daripada baiknya. Jadi seharusnya kayak apa? Ibadah kita didasari dengan ilmu. Kita sholat, ya, ada ilmunya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, ya, rukun qauli yang mana, rukun fi'li yang mana, rukun qalbi yang mana. Itu aja. Tahu gerakan kita ini sunnah apa kada, gerakan kita ini wajib apa kada. Ketika kita takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib ke sunnah. Berniat dalam hati, wajib ke sunnah.
Doa iftitah wajib ke sunnah, baca Fatihah wajib ke sunnah. Itu paling kada kita ketahui. Baca surah sudah Fatihah wajib ke sunnah. Ruku sujud ke sunnah, bacaan dalam ruku sujud ke sunnah, i'tidal sujud ke sunnah, wajib ke kada. Kita sujud wajib apa kada hukumnya sujud itu? Rukun apa kada? Apa sunnah? Bacaannya tahiyat awal hukumnya apa? Sunnah ke wajib. Tahiyat akhir hukumnya apa? Sunnah ke wajib. Nah, kalau kita tahu bisa memilah dan memilih, berarti sudah diantaranya tahu sudah hukum ketika kita sholat. Kita hanya ada tahu yang membatalkan sholat apalagi ya. Bepandir dalam sholat hukumnya kayak apa? Dan bergerak di dalam sholat selain gerakan sholat hukumnya apa? Nah, jadi ibadah sholat jangan hanya sekedar kita sholat, tapi harus tahu ilmunya. Pakaian, syaratnya apa supaya sholat kita diterima? Pakaiannya harus bersih, bersih daripada hadas dan najis. Najis hukmiyah ataupun najis ainiyah. Jadi harus tahu pulang cara menapas baju. Nah, jadi kalau kita menapas baju dicampur dengan baju anak-anak kita, yang baju anak dan selawar anak kita itu bercampur dengan kamihnya ataupun bercampur dengan kotorannya, kita tapas baju sembahyang kita bau baik, kita membilas kada bersih, maka baju kita belum hilang najisnya. Walaupun najis secara kasat matanya kada ada, tapi secara hukmiyah belum hilang. Kita bawa sholat, maka hukum baju kita masih bernajis, maka kada sah. Walaupun bacaan Fatihahnya bagus, walaupun rukun ya, dan syaratnya terpenuhi, tapi bajunya yang kada bersih daripada najis. Padahal harum baju nih, pakai molto sudah. Nak tulaknya pakai parfum lagi, pakai minyak wangi, tapi cara menapas yang kada sesuai, menghilangkan najis tu nah kada wujud, maka sholat kita pun 4-2 kada sah. Maka penting ya cara bertapas itu harus tahu. Maka sebaiknya kalau bertapas itu membilasnya itu dengan air yang mengalir. Ataupun menapas yang pertama ketika memasukkan baju ke mesin cuci itu jangan banyu berdahulu ya, jangan langsung masukkan banyu hanyar baju, tapi baju berdahulu hanyar banyu berdudi. Nah, itu yang bagus ya, cara yang bujurnya kayak itu. Kenapa? Ketika kalau kita masukkan banyu berdahulu hanyar kita buati baju, maka kalau seandainya ada baju kita yang takana najis ya, sebelum kita masukkan ke banyu ini ada baju kita yang bernajis, ketika kita masukkan ke dalam mesin cuci yang sudah berbanyu, maka banyunya langsung menjadi najis bertahan. Baju yang umpat kada najis jadi najis juga. Tapi sebaliknya ya, kalau kita membuat baju berdahulu ya, hanyar kita siram pakai banyu. Nah, hanyar kita siram pakai banyu, hanyar kita masukkan banyu. Maka kalau najis yang ada di pakaian kita ini dengan ditambahnya banyu, dengan dimasukkannya banyu, najis yang di baju ini hilang. 3 sifat, rasa, warna, dan baunya kada ada, maka bersih. Walaupun kada ada sabun. Nah, walaupun kada ada sabunnya, bersih ya. Artinya setelah itu, setelah kita masukkan baju banyu dulu hanyar baju, kalau bisa pulang ya didiamkan dan diaduk setuman, jangan bersabun langsung ya, jangan langsung dibuati sabun, kecuali kalau kita benar-benar yakin pakaian yang kita masukkan itu bersih semua, kada ada najis, kada apa-apa. Tapi kalau kita ragu-ragu pada pakaian kita ini takutnya ada najis, maka ketika masukkan ke dalam
mesin cuci, masukkan banyu, jangan buat sabun dulu, diputar satu mat, ya kurang lebih setengah menit lah. Sekiranya terputar, sekiranya sifat-sifat najis yang ada pada pakaian itu hilang. Nah, hilangnya dengan air yang bersih tadi. Yang kita masukkan adalah air yang bersih. Setelah itu baru masukkan sabun. Setelah kita masukkan sabun, nah dicuci 15 menit. Habis itu, walaupun kada dibilas, sudah bersih hukumnya secara agama. Cuman kan secara kesehatan, kalau kada dibilas bisa gatal, kita pakai air sabun. Ya, kada nyaman dipakai maka bilas, hanya sekedar untuk membersihkan sabunnya saja lagi. Najisnya sudah hilang. Nah, itu tata cara yang bagus kalau hendak mencuci pakaian. Ini yang najisnya itu ya najis yang ringan. Kalau pakaian anak kita yang bekas buang air besar, kita buat ke dalam masih berbau, bahkan masih ada bendanya, kalau sampai airnya berubah, baunya yang najis bertahan ya. Tapi kalau hanya sekedar najis-najis yang kena percikan air kencing, mungkin kita orang tuanya mungkin sedikit karena selesel bul itu kencing menetes, kan itu kalau didiamkan lawas kan baunya hilang karena najis hukumnya. Kita masukkan ke dalam mesin cuci, kita siram dengan air, hilang najisnya tadi, hilang baunya, hilang rasanya, dan hilang warnanya, bersih langsung walaupun tanpa sabun. Putar satu mat, terlepas sifat najis tadi, hanya buat sabun. Nah, buat sabun kena selesai, hanya dibilas, maka insya Allah itu dijamin hilang najisnya. Nah, jadi jangan banyu bedulu ya, jangan banyu bedulu. Cara membersihkan najasah pada pakaian. Nah, jadi ilmu juga. Nah, kalau kita kada berilmu sembarang aja menapasnya, asal yang penting harum, karena tahu banyunya itu banyu apa. Kadang bekas banyu tapasan kita bikin lagi untuk mata tapas, padahal banyu itu sudah ada najisnya, misalnya kita gunakan lagi karena banyunya masih harum, karena bajunya mungkin masih putih, kita pakai lagi padahal sudah bernajis. Karena kada ada ilmu, yang kita utamakan bersih aja ya, tapi kada suci daripada najis. Ini akan mengakibatkan kalau kita bawa sholat, kita bawa ibadah, maka sholat kita akan jadi kada sah, karena pakaian kita masih belum suci daripada najis. Nah, itu salah satunya kenapa kita dituntut menjadi orang yang faqih, orang yang berilmu, orang yang tahu di hukum, supaya tahu mana yang salah dan mana yang bujur, dan supaya bisa menyetir kita dalam hidup ini. Ya, ini kada boleh, jangan digawi. Oh, ini bagus, silahkan digawi. Kan ilmu yang mengarahkan itu. Kalau orang kada berilmu, kada tahu. Oh, ini baikkah, kadakah, dilanggar terus. Kalau yang pertama tidak bisa kita capai, karena kada semua orang bisa menjadi orang yang alim. Karena orang yang alim itu ada syaratnya juga. Ya. Orang yang alim pun harus orang yang amil, mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya kada cukup sampai di situ. Orang yang amil itu harus orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Alim, amil, mukhlis. Ya, ini yang bisa menyelamatkan orang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orangnya alim dan mengamalkan ilmunya, dan mengamalkannya itu dengan cara yang ikhlas. Dan kata Nabi, al-mukhlisuna fi khatarin azim. Dan orang yang ikhlas itu pun belum selamat 100%, ya, karena dia berada dalam kekhawatiran yang besar. Khatar itu bahaya, ya, fi khatarin azim. Karena orang ikhlas ini ibaratnya benda itu intil, ya, ibarat banyu ini intil, gampang terjatuh, itu ikhlas. Jadi kita harus menjaga terus baju ini supaya kada tergembur ke bawah.
Kalau kadang kita pingkuti kuat-kuat, kadang kita lihati, kadang kita jengin, bisa gugur ke bawah. Itulah ikhlas. Jadi menjaga ikhlas itu kadang mudah. Orang yang ikhlas itu bisa gampang hilang ikhlasnya. Ya. Kita nih ibadah rajin, umroh misalnya tiap tahun, ya. Tapi kita bercerita lawan orang, aku nih umroh sudah 30 kali, dah dalam 50 tahun ini udah 30 kali umroh. Menceritakan ke orang tentang ibadah kita, terbesit dalam hati kita riya, terbesit dalam hati kita berbangga diri, maka ibadah kita jadi hilang pahalanya. Nah, itu ikhlas ngalih yang jaga ikhlas. Jadi menjaga pahala kita itu kada cukup hanya ketika kita ibadah itu saja, tapi menjaga pahala ibadah sampai kita meninggal dunia. Kita sholat, ya. Sholat maghrib berjamaah, menjaga sholatnya berat, menjaga pahalanya lebih berat lagi. Ya, kenapa lebih berat? Karena menjaga pahalanya itu kada cukup kita setelah sholat maghrib berjamaah, kada cukup sampai di situ. Oh ikhlas, selama sholat ikhlas, kada cukup sampai di situ. Tapi sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Artinya setelah kita sholat sampai kapanpun, jangan sampai sholat yang kita kerjakan dengan cara jamaah itu kita bercerita dengan orang dengan niat membanggakan diri, dengan niat untuk supaya kita disebut orang yang baik, orang yang ahli ibadah. Tapi ini tergantung dengan niat pulang. Ada orang yang bercerita tujuannya untuk memotivasi kawan, itu lain lagi niatnya. Jadi yang tahu niat itu ya hanya seorang. Ya. Kita sebagai orang pendengar jangan juga menilai, oh orang ini ria, orangnya sombong, ada boleh. Yang tahu inya, ya. Kalau inya ria, inya tahu. Nah, kalau inya hendak minta dinilai bagus, inya yang tahu. Ya. Kalau kita kada usah berburuk sangka kepada orang lain. Nah ini bahayanya pulang kalau kita kada ikhlas dalam ibadah. Jadi sampai akhir hayat kita menjaga amal itu, menjaga pahala itu sampai akhir hayat. Jadi segala apapun kebaikan yang pernah kita laksanakan, yang pernah kita gawi, ya kalau bisa ya jangan sampai kita bercerita ataupun membanggakan kepada orang lain, menceritakan ini dengan niat untuk berbangga diri, untuk minta dipuji, untuk minta dianggap kita orang yang baik, ahli ibadah dan sebagainya. Ini dihindarkan, ya jangan sampai, karena ini bisa menghilangkan pahala ibadah kita. Bersedekahkah, ya? Itu 30 tahun yang lalu aku suah bersedekah lawan si fulan. Niat dalam hatinya supaya ini berbangga, supaya dikenal dia sebagai orang yang ahli sedekah. Maka sedekahnya 30 tahun yang lalu itu hilang gara-gara inya pandirkan ke orang dengan niat berbangga diri. Nah, al-alim, orang yang alim mengamalkan dan ikhlas. Ikhlas fi khatarin azim, masih dalam kekhawatiran, masih dalam bahaya, ya, masih intil ikhlas itu tuh. Kalau ada benar-benar diperhatikan keikhlasan itu sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Nah, kalau yang pertama tidak bisa kita capai menjadi orang yang alim, maka pindah kepada yang kedua, au muta'alliman, ya, menjadi orang yang penuntut ilmu. Jadi orang yang alim kada kawa, maka cari yang kedua ini, muta'alliman. Ya, rajin-rajin menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai daripada buayan sampai ke liang lahat. Ada batasnya menuntut ilmu. Kalau sudah meninggal dunia, hanya hilang kewajiban kita menuntut ilmu. Nah ini cara untuk kita selamat, ya, jadi orang alim. Kalau kada kawa jadi orang yang penuntut ilmu. Penuntut ilmu kada kawa juga. Yang kedua nih kada kawa juga nih. Kenapa? Sebab karena saking sibuknya, ya,
urusan itu urusan ini, dagang, ya, pokoknya dari pagi sampai malam, kadang-kala ditinggalkan pokoknya kadang-kala menuntut ilmu, ya, maka jangan sampai yang ketiga, peluang yang ketiga ini juga terlepas, yaitu muhibban, orang yang senang dan cinta kepada orang yang alim. Nah, jangan sampai ini terlepas. Wala takun rabi'an, dan jangan jadi yang keempat. Yang keempat ini siapa? Jadi orang alim kada, jadi penuntut ilmu kada jua, dan jadi orang yang senang ataupun cinta kepada orang alim kada. Maka kalau ini kada ada sama sekali pada diri kita, alamat celaka kita. Tapi kalau salah satunya masih ada, berarti ada masih harapan kita untuk selamat, itu masih ada. Ya, karena ada dalam satu kisah, ada seorang laki-laki yang sudah diponis masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah dicek, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali masuk ke dalam surganya. Kenapa? Karena di dalam hati seorang laki-laki itu ada rasa cinta kepada orang yang alim. Rasa cinta aja. Orangnya alim kada, menuntut ilmu kada juga, tapi intinya ada rasa cinta kepada orang alim. Maka dengan berkat kecintaan yang ikhlas, diselamatkan Allah daripada api neraka. Padahal malaikat sudah memvonis, oh ini bakal masuk neraka sudah. Tapi Allah menyelamatkan karena Allah tahu di dalam hatinya ada rasa cinta kepada orang yang alim. Apalagi kalau bisa ketiganya, alim iya, ya, muta'aliman, menuntut ilmu iya juga, sudah alim menuntut ilmu, muhibban lagi, ya, cinta kepada orang yang alim. Ya, orang-orang yang alim rata-rata kayak itu. Ya, Syekh Salman Al-Madani, ya, cinta kepada orang-orang yang alim, cinta kepada penuntut ilmu. Ya, orangnya sudah alim, cinta orang lawan penuntut ilmu, muhibban, dan cinta lagi kepada orang alim. Maka ketiganya ini ambil nih. Satu aja kalau kita dapat itu adalah salah satu sebab keselamatan, sudah, apalagi kalau bisa yang ketiganya. Dan jangan sampai terlepas ketiganya ini daripada diri kita, ya. Kalau kada kawan orang alim, muta'aliman, penuntut ilmu. Pokoknya tuntut aja ilmu. Masalah dapatkah kadakah bukan urusan kita, ya. Dapatkah kadakah bukan urusan kita. Karena fadilahnya orang menuntut ilmu ini, inya pahamkah kadakah, tapi inya sudah dapat faedah. Yang pertama faedah menuntut ilmu. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia tergolong orang yang mati syahid. Nah, padahalnya ini belajar kada paham-paham, kada ngerti-ngerti, tapi ya terus dia menuntut ilmu. Di dalam hatinya tidak pernah terputus untuk menuntut ilmu. Meninggal dia dalam keadaan cinta kepada ilmu, walaupun inya meninggal kada dalam majlis, walaupun meninggalnya di ranjang, di rumahnya, di kamarnya, tapi dalam hatinya tidak ada rasa terputus untuk menuntut ilmu, maka ini tergolong sebagai orang yang mati syahid. Karena di dalam hatinya masih kuat untuk menuntut ilmu. Nah, itulah kata Nabi, di akhir zaman banyak umatku yang mati syahid tapi kada di medan perang. Mereka mati syahid di mana? Di ranjang rumahnya, ya, mati syahid di kamar rumahnya, ya, karena di dalam hatinya ada tersimpan dan kerinduan, rasa cinta, rasa istiqamah untuk menuntut ilmu yang tidak pernah terputus. Ya, luar biasa, ya, fadilahnya orang yang menuntut ilmu. Orang yang duduk di majelis ilmu satu saat, ya, 1 jam, setengah jam, maka ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat pun melebarkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang menuntut ilmu tadi. Makanya apalagi kalau ingin meninggal di saat ingin menuntut ilmu itu, maka tambah lagi orang yang mati meninggalnya di rumah aja kada dalam belajar sudah mati syahid, apalagi di majelis meninggal. Maka beruntung, ya, beruntung orang yang meninggal
dalam keadaan menuntut ilmu. Man mata fahuwa yatlubul ilma falaysa bainahu wa bainal anbiya illa darajah wahidah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia dalam keadaan menuntut ilmu agama, falaysa bainahu wa bainal anbiya illa darajah wahidah, maka tingkatan dan derajat dia dengan para nabi hanya beda 1 derajat saja. Nah, 1 derajat aja bedanya dengan para nabi. Luar biasa tinggi derajatnya orang menuntut ilmu, tinggi. Para nabi orang yang alim dengan orang yang biasa. Para nabi, para anbiya dengan orang yang biasa itu seperti langit dan bumi. Orang yang alim dengan orang yang dewasa, orang yang biasa, orang awam, orang yang alim dengan orang yang awam itu bedanya 70 derajat. Sedangkan orang yang menuntut ilmu ya, meninggal dia, maka antara dia dengan Nabi hanya beda 1 derajat. Maka begitu mulianya, begitu Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak bisa muhibban, cinta, tanamkan rasa cinta kita kepada orang alim. Jangan sampai kita menghujat orang yang berilmu. Jangan sampai kita ikut membenci orang yang berilmu. Walaupun sebenarnya orang yang alim itu ada mempunyai kesalahan. Ya, kesalahan apakah? Ya, yang sekiranya salah dalam syariat, kita kada usah umpat membencinya. Karena orang yang alim kalau inya salah, biar Allah yang menghukumnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita dengan orang yang alim itu tetap menghormati dan mencintainya. Kalau inya salah ya Pak, ya antara dia dengan Allah. Kalau kita kewajiban kita hanya senang mencintai orang yang alim, itu saja. Jadi selama dia itu berilmu, selama dia orang alim, maka jangan sampai ada rasa benci kepada mereka. Ya, jangan sampai umpat menghujat, menyebut kejelekan-kejelekannya, karena dikhawatirkan kita termasuk orang yang membenci kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai orang yang kita benci, orang yang alim itu adalah wali Allah, berarti di dalam hadis disebutkan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang wali. Orang wali ini kada akan diangkat oleh Allah jadi orang wali kecuali orang alim. Maka orang yang alim itulah yang lebih berhak diangkat Allah menjadi orang yang wali. Berarti potensi besar orang yang alim itu jadi wali. Maka siapapun yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku izinkan berperang kepada mereka. Berarti kalau Allah izinkan kita untuk memerangi siapapun yang memusuhi wali Allah, apakah ada keridhaan Allah kepada orang yang memusuhi wali itu? Apakah Allah ridha kepada orang yang memusuhi wali? Tentunya tidak. Ya, tentunya yang dia dapatkan adalah murkanya Allah. Kalau sudah dapat murkanya Allah, di mana tempatnya? Di surga atau neraka? Ya. Orang yang dimurkai Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Para hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan ya, di antara salah satu yang 3 ini mudah-mudahan ada pada kita. Ya, kalau kita kawa jadi orang alim, mudah-mudahan jadi penuntut ilmu yang istiqomah. Penuntut ilmu kawa juga karena saking sibuknya paling kada menjadi muhibbin, ya, orang yang cinta kepada orang yang alim tadi. Dan mudah-mudahan kalau kita kawa juga anak-anak kita barang atau cucu kita, ya. Imam Ghazali itu kayak itu, ya. Imam Ghazali itu berkat kealiman beliau itu berkat doa daripada orang tua, berkat kesolehan orang tuanya. Orang tua Imam Ghazali itu setiap kali hadir majelis, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan guruku orang yang alim, maka jadikanlah anakku orang yang alim juga. Pokoknya setiap hadir ke majelis siapapun doa terus beliau.
maka doanya orang tua daripada Al-Imam Ghazali diwujudkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mempunyai anak Al-Imam Ghazali yang diberikan kealiman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat doa orang tua. Artinya orang tua yang mulazim menuntut ilmu, yang istiqomah menuntut ilmu, ya insya Allah nanti ada salah satu keturunannya ya dijadikan Allah orang yang alim. Begitu perkataan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ya, barang siapa, kata beliau, yang belajar kepada ulama dan berkhidmah kepada ulama, muhibbin kepada ulama, kalau ingin kada jadi orang alim, maka nanti ada salah satu daripada zuriyahnya, anaknya kah, cucunya kah, cucu-cucunya kah, cicitnya kah, buyutnya kah, itu diangkat Allah menjadi orang yang alim. Berkat mulazimnya itu, dia senang pada orang alim, berkhidmat kepada orang yang alim, dan belajar kepada orang yang alim. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan kepada kita dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa likulli